Bengkulu, ada fakta mengejutkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh pada proyek pembebasan lahan tol Bengkulu-Taba Penanjung. Kerugian negara dalam perkara ini disebut tembus hingga miliaran rupiah. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bengkulu, Rabu 15 April tahun 2026, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan saksi ahli kerugian keuangan negara, Sherly Apriansah, yang merupakan auditor ahli muda dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Di hadapan majelis hakim, Sherly membeberkan secara rinci hasil perhitungan kerugian negara yang mencapai Rp7,25 9,482 atau lebih dari 7,2 miliar rupiah. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan hasil audit profesional dengan menggunakan dua metode sekaligus, yakni penilaian harga wajar dan metode net loss. Metode harga wajar dilakukan dengan menilai tanam tumbuh berdasarkan harga pasar, lalu disesuaikan dengan daftar nominatif penerima ganti rugi. Sementara metode net loss digunakan untuk menghitung selisih antara total anggaran yang telah dibayarkan negara dengan nilai real yang seharusnya diterima masyarakat. Selisih antara uang yang dibayarkan dengan nilai wajar itulah yang menjadi kerugian keuangan negara, tegas Sherly di persidangan. Dari hasil analisis tersebut, tim ahli menyimpulkan adanya pembengkakan pembayaran yang berujung pada kerugian negara dalam jumlah signifikan. Jaksa menilai keterangan saksi ahli ini menjadi salah satu kunci penting dalam mengungkap praktik korupsi pada proyek strategis tersebut. Kasih penuntutan Pipsus Kejati Bengkulu, Arief Wirawan, menyebutkan bahwa nilai kerugian negara yang dipaparkan akan memperkuat unsur pembuktian dalam dakwaan. Dalam perkara ini, 3 terdakwa telah dihadirkan ke persidangan, yakni Hazerin Masri selaku mantan Kepala BPN Kabupaten Bengkulu Tengah, Adia Saftiana yang merupakan mantan Kepala Bidang Pengukuran BPN Bengkulu Tengah, serta Hartanto, seorang pengacara yang diduga turut terlibat dalam proses pengurusan dokumen pembebasan lahan. Kasus yang terjadi pada periode 2019 hingga 2020 ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan proyek infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, namun justru diduga dimanfaatkan sebagai ladang korupsi. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lanjutan guna mengungkap lebih dalam aliran dana serta peran masing-masing terdakwa dalam perkara yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut. Info Kepahyang melaporkan rilis.